Selamat sore pemirsa, informasi terkait kecelakaan maut di Bekasi, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang membuka iNewsroom hari ini. Saya Syafaati Suryo. Diduga hilang kendali, sebuah truk trailer menabrak halte di depan sekolah dasar serta tiang komunikasi di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat kecelakaan terjadi, halte di depan SD Negeri Kota Baru tengah dipenuhi oleh siswa yang sedang menunggu jemputan sepulang sekolah. Akibatnya, banyak anak-anak yang menjadi korban terjepit di bagian bawah truk. Truk baru berhenti setelah menabrak tiang komunikasi hingga tiang itu roboh dan menimpa sejumlah kendaraan lain. Setidaknya 11 orang meninggal dunia dan mayoritas korban merupakan anak-anak. Dari jauh dia udah oleng. Mungkin dia karena ada jalan guna-guna itu kaget, ngantuk ya kan, buang ke kiri. Jadi kejadian gini. Sekitar 13-an lah. Anak murid SD 8 sama yang jemput tukang dagang. Oh, banyak pedagang juga yang kena Ki ya? Banyak. Kalau anak SD-nya? 8 ya? 8 orang. Jadi kondisinya gimana Ki? Kalau nggak dilihat? Ya, pokoknya semua tuh numpuk di depan kontainer. Sejumlah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi untuk mendapatkan penanganan medis. Polisi dan warga berusaha untuk memindahkan mobil box yang terlibat kecelakaan maut. Tadi memang kebanyakan anak sekolah, karena anak ini adalah tempat halte SD Kota Baru 2 dan 3 lagi menunggu. Nah, kebetulan lagi sedang berada di halte, sedang berkumpul, tiba-tiba ada kendaraan truk trailer yang nyelonong ke bawah jalan dan menabrak 2 sepeda motor. Dan tadi Telkom ini menimpa daripada kendaraannya di seberang. Kami lakukan penyelidikan karena juga karena kalau remblok juga karena tidak jalan datar, cukup datar. Nah, kalau perkiraan kami adalah mungkin kecepatannya, tapi kami melihat untuk sementara yang kami lihat adalah letak personeling ada di gigi 3. Nah, ini kan kami juga mungkin kecepatannya masih di atas 60 km per jam. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, sementara sopir truk sudah diamankan. Pemirsa, polisi dan warga bekerja sama mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan maut. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Sejumlah mobil ambulans bergerak ke tempat kejadian. Sejumlah korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Polisi dan warga pun berusaha untuk memindahkan mobil box yang terlibat kecelakaan maut. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dan relawan mencoba mengevakuasi puing-puing. Tiang pemancar yang jatuh ke jalan pun menyebabkan kemacetan panjang hingga beberapa kilometer. Warga yang ada di sekitar lokasi pun mencoba membantu petugas agar jalan bisa segera dilintasi kendaraan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengatur lalu lintas agar tidak bertumpuk dan menyebabkan kemacetan. Kontraflow diterapkan agar arus lalu lintas bisa terus mengalir. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Nata Arman di lokasi kecelakaan maut truk trailer dan rekan Esra Ambarita di RSUD Bekasi, tempat korban dievakuasi. Kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, bagaimana situasi saat ini di lokasi kecelakaan? Apakah evakuasi sudah selesai dilakukan? Untuk situasi terkini tempat saya melaporkan, tepatnya di depan SDN Kota Baru yang merupakan lokasi terjadinya insiden kecelakaan maut yang mana menewaskan setidaknya sebanyak 11 orang, termasuk 4 anak SD yang sedang melakukan aktivitas di depan sekolah dasar ini. Dan diketahui pada pagi hari tadi, tepatnya pada pukul 10 pagi telah terjadi kecelakaan yang menewaskan setidaknya 11 orang ini. Dan setidaknya dalam kasus ini juga terdapat pada pukul 1:30 terdapat personil gabungan yang mana tergabung dari kepolisian, dinas perhubungan, Basarnas, pemadam kebakaran yang turut melakukan proses evakuasi. Dan bisa Anda saksikan juga di sini terlihat jelas masih terdapat puing-puing sisa-sisa dari insiden kecelakaan maut tadi. Dan dapat kami sampaikan juga terkait dengan jumlah data korban ini, setidaknya terdapat 11 korban meninggal dunia yang antara lain 4 anak SD, kemudian dari 7 orang yang terdiri dari orang dewasa
dan juga para penjual jajanan SD yang sedang melakukan kegiatan aktivitas jual beli di depan SDN ini. Dan diketahui bahwa ketika awal mula kejadian ini truk tersebut melaju dari arah depan saya, melaju ke sini dan turun dari flyover, kemudian hilang kendali. Kemudian juga setelah dilakukan olah TKP, ternyata truk tersebut tidak mengalami remblong, namun memang ini kesalahan dari supir tersendiri. Dan setidaknya dalam kasus ini juga supir dikenakan pasal 359 KUHP karena lalai dan menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman yakni 5 tahun penjara. Dan untuk saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas pada sore kali ini terlihat lumayan padat, merayap, dan ini diperkirakan bisa mencapai 1 sampai 2 km. Dan dapat kami sampaikan juga terkait dengan data korban yang meninggal dunia, yakni ada M. Yusuf umur 7 tahun, kemudian ada Abdul Muiz Al-Habsi usia 13 tahun, maksud kami 11 tahun, kemudian 3 ada Ilham Agustin usia 13 tahun, yang keempat Vidi Fabiano usia 9 tahun, yang kelima ada Mariati usia 36 tahun, yang keenam Tinmu usia 59 tahun, yang ketujuh Taufik usia 22 tahun, yang kedelapan Samsudin usia 25 tahun, 9 Rido Santoso usia 21 tahun, 10 Santoso Fauzi usia 33 tahun, dan yang terakhir masih dalam proses identifikasi karena tidak ditemukan identitas terkait dengan korban meninggal dunia. Sehingga demikian informasi yang bisa kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Iya, Nata, kami melihat di belakang Anda banyak warga yang berkumpul di lokasi kejadian. Apakah kehadiran warga ini cukup mengganggu aktivitas petugas yang sedang menyelidiki dan juga membersihkan sisa kecelakaan di sana? Baik, terkait dengan hal tersebut memang tadi juga sempat ketika pukul 1:30 dan juga pukul 2 siang yang mana telah dilakukan proses evakuasi dari puing-puing bangunan atau tiang yang jatuh, memang sempat terkendala akibat banyaknya masyarakat yang turut hadir untuk menyaksikan secara langsung proses pengangkatan dari puing-puing tersebut, sehingga menyebabkan penutupan setengah jalan di jalan sini yang menyebabkan kemacetan yang cukup parah dari flyover tersebut. Kemudian juga pihak kepolisian juga tadi tidak sendiri karena dibantu oleh beberapa pihak seperti BPBD, kemudian juga ada Dinas Perhubungan dan beberapa stakeholder terkait lainnya. Baik, terima kasih Nata. Kita beralih ke Esra Ambarita di RSUD Bekasi. Esra, bagaimana kondisi para korban selamat di sana? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa, terkait kondisi yang selamat dari kecelakaan kontainer yang terjadi di Jalan Sultan Agung, tepatnya di Kota Bekasi ini. Tadi kami sempat meninjau ke dalam bahwa korban memang masih dalam keadaan trauma dan enggan banyak berbicara. Hal ini tadi kami lihat juga ke dalam dan bersama dengan maksud kami dari Kapolres juga sempat meninjau ke dalam, kemudian juga di Lantas Polda Metro Jaya yakni Kombes dari Usman meninjau dan sempat melakukan bincang-bincang dengan para korban. Namun sekali lagi mereka tidak banyak berbicara dan hanya berterima kasih begitu ya dari pihak polisi datang untuk memberikan penghiburan terkait dari terjadinya kecelakaan yang di Kota Bekasi. Dan untuk diketahui memang ini datanya masih simpang siur jika ditotalkan secara keseluruhan, namun pastinya tadi disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa untuk mereka yang dievakuasi maupun dibawa ke RSUD Bekasi ini ada 11 orang, di mana jika kita rincikan 11 orang ini 7 orang meninggal dan 4 diantaranya selamat. Ke-7 orang ini terdiri dari 3 siswa yang usianya belasan tahun, kemudian mereka ada sebanyak 4 orang dewasa dan totalnya ada 11. Namun untuk mereka yang memang dievakuasi termasuk jenazah dan korban ini juga dibawa ke Rumah Sakit Ananda. Namun sampai saat ini kami lagi-lagi masih harus mendapatkan informasi, mengingat memang belum ada informasi yang akurat begitu ya, karena kami masih mencoba untuk menanyakan kepada pihak rumah sakit juga, karena sekali lagi dari Dirlantas juga menyebutkan kemungkinan masih akan diperiksa lagi data
jenazahnya. Namun lebih rincinya bahwa ada sebanyak 11 orang yang dibawa ke rumah RSUD Bekasi ini. Dan terkait jenazah pun kami juga sempat menanyakan tadi bahwa dari polisi dalam hal ini akan terus berkoordinasi kepada keluarga, karena tepatnya untuk jenazah ini ada di sebelah kanan saya atau di belakang saya. Dan kami tadi sempat juga meninjau, namun dilakukan pembatasan seperti itu, Syafa dan juga pemirsa. Namun sekali lagi kami juga akan mengupdate informasi bagaimana nanti koordinasi antara keluarga yang membawa jenazahnya ke rumahnya kembali. Kemudian terkait hal ini juga tidak hanya Kapolres maupun Dirlantas Polda Metro Jaya yang maksud kami tidak hanya Kapolres maupun Dirlantas yang datang, namun juga sempat tadi dari pihak Jasara Harja datang langsung ke RSUD Bekasi ini, di mana memberikan santunan atau memberikan pernyataan bahwa mereka akan memberikan 50 juta santunan kepada korban yang meninggal, dan ada sebanyak 20 juta maksimal kepada mereka yang mengalami luka-luka. Syafa. Iya, terima kasih Esra Ambarita langsung dari RSUD Bekasi. Sebelumnya ada Nata Arman dari lokasi kejadian di Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, kecelakaan truk kembali terjadi di Bekasi setelah beberapa waktu lalu sebuah truk Pertamina menabrak sejumlah motor dan mobil di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Sebuah truk trailer menabrak halte dan tiang pemancar komunikasi di Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut diduga diakibatkan truk yang hilang kendali sehingga menabrak halte di depan sekolah dasar yang dipenuhi siswa. Peristiwa naas tersebut bukan kali pertama terjadi di Bekasi. Sebelumnya, truk tangki Pertamina menabrak sejumlah kendaraan di lampu merah di Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada 18 Juli 2022 lalu. Setidaknya 10 orang meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Keadaan jalan raya itu padat, layang, pas posisi lampu merah juga. Kebetulan truk Pertamina ini ngeblong karena remnya blong, jadi nabrak ke mobil Avanza dulu, habis Avanza langsung. Terkait kecelakaan ini, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa kepada keluarga korban. Lagi-lagi Putri Chandrawati berhasil lolos dari kejaran kamera media saat memenuhi panggilan penyidik tim Sus Polri untuk dikonfrontasi dengan 3 tersangka lainnya. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.